sepenuhnya kepada Bapak Dr. Utomo MPD. Kita bagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama nanti penyampaian materi sekitar 20 menit. Kemudian dilanjutkan sesi kedua, tanya jawab. Kami mohon nanti tanya jawab bisa secara langsung maupun bisa menggunakan chat yang waktunya nanti kita sesuaikan. Kepada yang terhormat Pak Dr. Utomo Magister Pendidikan, waktu sepenuhnya kami serahkan. Monggo Pak Ud. Baik, terima kasih Pak Zen. Apakah suara saya sudah bisa didengar Bapak Ibu? Sampun Pak Zen? Yes. Oke. Jelas sekali Pak. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak dan Ibu semuanya, pengawas SMA yang hebat ya. Saya hanya memanfaatkan waktu saja dan mendahului teman-teman. Untuk apa? Agar forum-forum kita yang ada di MKPS Jawa Tengah ini bermanfaat. Perlu saya informasikan sebagai pengantar saya, bahwa ternyata rapat kita seperti ini yang dikemas menjadi seminar, kemudian kita siapkan makalah, kemudian kita paparkan, ada undangannya, dan juga nanti panitia memberi kita sertifikat sebagai narasumber, yang itu cukup ditandatangani oleh Pak Didik, itu ternyata sudah bisa menjadi karya pengembangan profesi sebagai karya tulis ilmiah. Kalau kita punya lengkap 12 saja sudah bisa kita gunakan untuk naik pangkat hanya dengan makalah yang kita seminarkan di forum kita sendiri. Ya, itu lebih mudah dibanding kalau kita membuat misalnya PTS dan seterusnya. Nah, ini oleh karena itu, maka pada kesempatan ini saya memulai, itu bukan karena saya yang hebat, tetapi hanya untuk memanfaatkan biar nanti teman-teman juga di kesempatan-kesempatan lain memanfaatkan. Ini untuk kita bersama. Ya. Dan pada kali ini saya juga mengambil judul yang saya kira nanti juga akan sangat bisa kita manfaatkan untuk membantu kita dalam menulis karya tulis ilmiah. Mulai dari bagaimana kita mengkoleksi sumber-sumber referensi, kemudian memanagenya serta memanfaatkan sumber referensi itu sampai menulisnya bagaimana dan membuat daftar pustaka yang dengan alat ini menjadi lebih mudah. Namun sebelumnya Bapak Ibu, saya izinkan saya share screen dan kita ada beberapa kuis yang perlu Bapak Ibu nanti bisa isikan dulu. Ya. Silahkan nanti kita bareng-bareng, tolong Bapak Ibu bisa membuka HP-nya ya, menti.com. Yang tolong bisa dibuka HP browser, kemudian tuliskan di browsernya itu menti.com. Nah, kalau sudah dibuka browsernya menti.com, Bapak Ibu diminta untuk menuliskan kode. Kodenya tolong ditulis 234719. Kalau sudah dimasukkan kode, Bapak Ibu akan mendapatkan satu pertanyaan. Pertanyaan pertama, gambarkan dengan satu kata kesulitan Bapak Ibu dalam menyusun KTI. Itu aja. Hanya dalam satu kata. Ya, silahkan di situ tik kemudian kirim. Ya. Dipersilahkan. Nanti kita akan lihat bersama-sama sebenarnya apa kesulitan utama kita itu. Ya, pertama waktu, bagus. Ini sudah ada yang masuk. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu, bisa melihat juga tayangan ini?
di layar Bapak Ibu? Kodenya diulang. Kodenya Diulang 23. kliknya. Ya, menti.com ya, kemudian 234719. 234719. Oke, sudah ada 2 yang masuk, waktu, kemudian referensi. Ya. Waktu dan referensi. Mungkin yang lain, monggo dipersilahkan. menti.com, kemudian tulis kode 234719, kemudian jawab pertanyaan itu, yaitu gambarkan dengan satu kata kesulitan dalam menyusun KTI. Ya. Baru masuk 2, Bapak Ibu, monggo yang lain yang belum menuliskan masalah yang tepat. Oke, nah, ada 3. 23 apa Pak? 23 47 Gimana 19. kalau ditulis di chat gimana biar Ada kita itu, ada di atas ada itu. Ini nih di atas ini. Ini di atas ini. Nih, ini di atas. Di atas. Di atas ini ada 2347 4719. Ya, sudah masuk. Ya. Ya, ada waktu, masalah, apa nih? Kata sumber ya. Oke. Monggo silahkan. Ini sudah ada 4 ya, ada masuk lagi ini. Mas kemauan ya. Ya, nanti silakan dilihat yang belum dapat kodenya di atas ini di layar Bapak Ibu di depan kode ya. Nah, males. Males. Ya. Ya, semangat. Ya. Kemauan. Ya. Oke. Baru 8. Ya. Kemudian ada motivasi, menghindari plagiarisme, ya. Ya, 10, nih 10. Nah, baik sambil menunggu Bapak Ibu ini ya, nanti akan terus berjalan. Kita akan buka presentasi saya ya. Nanti kita akan langsung praktek saja. Jadi pemanfaatan Mendeley untuk penulisan karya tulis ilmiah pengawas sekolah. Nah, apa itu Mendeley Bapak Ibu? Mendeley itu adalah software referensi manager atau software pengelolaan referensi yang memudahkan kita dalam penulisan karya ilmiah. Dalam penggunaannya, Mendeley ini akan secara otomatis membuat referensi dan daftar pustaka dari suatu karya ilmiah yang sedang dikerjakan. Jadi Bapak Ibu semuanya, dengan software Mendeley ini, Bapak Ibu bisa menyimpan referensi yang Bapak Ibu butuhkan. Ya, jadi nanti Bapak Ibu punya Mendeley ini, software Mendeley, nanti download dan cara-caranya nanti akan kita pelajari. Kemudian kalau ingin menulis tentang supervisi begitu, kita bisa akses di internet atau kita sudah punya file-file referensi nanti dimasukkan di Mendeley itu. Jadi masukkan di Mendeley. Atau kita bisa tambahkan secara langsung dari referensi yang kita ambil dari jurnal yang ada di internet. Kita tambahkan langsung ke
Mendeley kita yang sudah kita miliki dalam desktop kita, yang bisa sewaktu-waktu kita buka, yang bisa sewaktu-waktu kita gunakan. Jadi seakan-akan kita punya perpustakaan sendiri, ya, dengan Mendeley itu kita isi. Nanti cara ngisinya ada secara manual dan ada yang terkoneksi dengan internet. Nanti kita pelajari. Kemudian, mengapa kita perlu menggunakan Mendeley? Terutama ketika kita menulis karya tulis ilmiah, sering sekali Bapak Ibu, itu penulisan citasinya salah. Apa yang kita kutip dengan apa yang tertulis dalam daftar pustaka ini enggak sinkron. Ini sering. Sehingga misalnya di dalam karya tulis kita, di dalam tulisan kita itu ada kutipan misalnya pendapatnya Sergio Vanni ya, tentang definisi supervisi misalnya seperti itu. Ternyata di dalam daftar pustaka kita nggak ada bukunya Sergio Vanni. Misalnya seperti itu. Nah nanti dengan pakai Mendeley ini, apa yang kita kutip di dalam batang tubuh karya tulis ilmiah kita, itu bisa kita otomatis nanti daftar pustakanya bisa kita buat. Tanpa kita harus ngetik ulang atau ngetik satu persatu. Tetapi itu terjadi secara otomatis. Kemudian memudahkan dalam mencari dan menyimpan referensi. Jadi ketika kita nanti sudah punya Mendeley, kita sudah punya beberapa file referensi. Nah, file-file referensi itu secara manual nanti kita masukkan di dalam Mendeley. Sehingga ketika Bapak Ibu nanti lupa komputernya di rumah dan harus menulis makalah di satu tempat, Bapak Ibu nanti tinggal buka di tempat lain itu dan Mendeley yang sudah terisi simpanan referensi itu bisa kita manfaatkan. Yang ketiga, itu memudahkan dalam penyesuaian model citasi dengan tuntutan kaidah selingkung jurnal ilmiah. Nah, model citasi itu banyak, Bapak Ibu. Dan tiap-tiap jurnal itu biasanya punya model yang berbeda-beda. Nah, kalau kita mau memasukkan jurnal di UNES, dengan jurnal di LPMP, dengan jurnal di UPI, jurnal di UMY atau jurnal di APSI pusat itu bisa berbeda cara penulisan citasinya. Kalau kita menggunakan manual, maka kita harus ngetik ulang citasi itu dan daftar pustaka itu. Tetapi kalau kita menggunakan Mendeley ini, kita tinggal klik modelnya apa, otomatis berubah sesuai dengan tuntutan itu. Nah, mari kita lihat. Ini contoh. Saya sudah ada ini. Sudah ada contoh makalah ini misalnya. Makalahnya peningkatan kemampuan guru dalam menyusun audio bahan ajar berbasis podcast melalui bimbingan pelatihan online menggunakan Zoom meeting pada sekolah binaan. Nah, ini makalah saya ini. Nah, misalnya seperti ini, kita sudah membuat, ya ini misalnya saya mengutip Indonesia dihadapkan dengan virus COVID-19 yang terdeteksi pertama kali bla 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 bla, kemudian sumbernya itu dari Badan Komite Penanganan COVID ini tahun 2021 misalnya seperti ini. Nah, ini kan kurung seperti ini. Nah, kemudian di sini juga ada lagi referensi yang berikutnya, misalnya kegiatan pendidikan diatur khusus dengan dikeluarkan surat edaran Kemendikbud nomor 4. Nah, ini juga citasinya sumbernya saya tuliskan di sini. Kemudian itu semua nanti di sini di bagian paling bawah kan kita tulis di daftar pustaka. Ini. Misalnya ini tadi yang COVID-19 Menteri Peraturan nomor 4.
Kemudian yang Komite Penanggulangan COVID itu ini, ya, misalnya seperti ini. Ini penulisannya seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu, ya, kalau misalnya ini menggunakan style citasinya adalah American Political Science Association. Nah ini menggunakan APSA ya, APSA ini. Kemudian ketika ini jurnal ini akan saya kirim katakanlah ke APSI, ternyata APSI menggunakan model citasi ya, model citasi yang apa ini cara ngutipnya seperti ini, diberi kurung terus tahun, kemudian daftar pustakanya seperti ini. Daftar pustakanya ini ditulis yang baris kedua menjorok ke kanan, misalnya seperti ini. Tetapi ketika saya masukkan ke jurnal, ke sebuah jurnal, dia ternyata tidak menggunakan model ini, APSI ini, tetapi dia menggunakan model IEEE misalnya seperti ini. Ya. Ini. Maka kalau kita tidak menggunakan Mendeley ini, kita harus ngetik ulang. Tetapi kalau kita menggunakan Mendeley, tinggal kita klik ini, kemudian IEEE kita klik. Ya. Ini kita klik, nah sudah berubah seperti ini Bapak Ibu. Ini saya bentarkan. Ya. Nah sudah berubah seperti ini. Ini kurung angka 1 itu saja. Kurung angka 1. Kemudian di daftar pustakanya sudah berubah seperti ini. Ya. Ini. Nah ini urut nomor angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Ini sudah, itu seluruh naskah, ada naskah 200 halaman juga semua referensi, semua sudah otomatis berubah, ya. Tidak harus merubah satu persatu, tapi cukup klik ngubah gaya ini, stylenya ini kita ubah. Saya kembalikan lagi ke ini Bapak Ibu, saya kembalikan lagi ke APSA ya. Nah ini, kalau ini tadi IEEE, kita ganti lagi ke APSA, ke American Medical, American Psychological, misalnya seperti ini. Ini saya klik ini lagi. Nah, berubah ke sini lagi. Sudah berubah. Nah, mengapa ini penting Bapak Ibu, terutama untuk pengawas yang akan memasukkan ke dalam jurnal? Karena setiap jurnal punya kaidah selingkung. Ya, kaidah selingkung, terutama bagaimana cara mengutip dan bagaimana cara membuat daftar pustaka serta sistematika penulisan. Itu. Nah, dengan cara seperti ini, maka nanti kita lebih mudah. Ini kita bisa ubah lagi, misalnya ganti lagi, misalnya modelnya Chicago Manual of Style, misalnya. Sudah berubah, enggak jauh beda. Misalnya kita mau ubah lagi menjadi ini Modern Humanities Research Association misalnya. Nah, sudah berubah. Ini caranya dia tidak kurung, tapi di sini sudah beda. Nanti di daftar pustakanya berubah juga. Nah, pustakanya sudah seperti ini. Ya. Oh iya siap. Ya, nah di daftar pustakanya begini. Ya. Jadi tidak lagi. Ya, nah seperti itu. Ini manfaat kita menggunakan Mendeley, Bapak Ibu, menggunakan Mendeley. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kita memanfaatkan Mendeley itu. Penggunaan Mendeley. Nanti ada beberapa, berarti pokok-pokok materi yang harus kita pelajari. Pertama, bagaimana kita mengunduh dan menginstal Mendeley di desktop kita. Itu pertama itu. Yang kedua, bagaimana kita mendaftar
atau melakukan register atau sign up di Mendeley. Yang ketiga, nanti kita akan menambah koleksi referensi dari laptop atau file maupun folder secara manual ke Mendeley. Kalau Bapak Ibu sudah punya koleksi referensi, peraturan menteri, makalah, buku pedoman, buku petunjuk, ya itu juklak, juknis, macam-macam, ya itu bisa kita simpan di Mendeley. Ya, dengan cara manual, nanti kita tambahkan koleksinya di sini. Kita juga bisa mencari dan menambah referensi dari internet. Kemudian bagaimana kita memasang plugin-nya di Word, kemudian bagaimana cara mengutip dan membuat citasi dalam naskah KTI-nya, kemudian membuat daftar pustaka otomatis seperti tadi, mengubah style citasi. Saya sudah mendemokan bagaimana mengubah style citasi tadi sudah. Ya. Bagaimana membuat daftar otomatis sebenarnya tadi juga sudah didemokan ini tadi sebenarnya. Ya. Bagaimana mengutip dan membuat citasi dalam naskah KTI ya, yang 1 sampai 6 ini belum. Ini yang akan kita coba pelajari bersama-sama pada pertemuan kali ini. Kita mulai nanti dari mengunduh dan menginstal Mendeley Desktop. Tolong Bapak Ibu biar nanti ini bermanfaat, fungsional, kita siapkan Bapak Ibu. Yang sudah pakai laptop, oke, berarti kita sudah siap, sudah connect internet ya. Nanti kita tinggal praktek ya, kita tinggal praktek saja. Praktek untuk mengunduh dan menginstal Mendeley. Kemudian nanti kita mendaftar dan mendaftar atau register atau namanya sign up-nya di Mendeley. Nah, nanti kita akan bagaimana nambah, bagaimana mencari, bagaimana memasang plugin, bagaimana mengutip, membuat citasi dalam naskah KTI. Oke, Bapak Ibu ini kira-kira yang akan kita pelajari. Tolong disiapkan laptopnya, koneksi internet. Mari kita buka. Dan agar itu memudahkan Bapak Ibu, ya, agar memudahkan, maka saya tidak akan mempraktekkan, tetapi saya ingin ada sukarelawan yang mempraktekkan. Ya. Sukarelawan yang mempraktekkan, saya akan memberikan instruksi dari sini. Ya. Ya. Jadi tolong disiapkan. Pertama ini buka browser, ya. Silakan nanti Bapak Ibu buka browser, cari di Google itu Mendeley. Ya. Nanti Bapak Ibu akan ketemu websitenya mendeley.com. Itu diklik, nanti di tengah-tengahnya akan ada download Mendeley Desktop, ada beberapa pilihan, kemudian nanti dipilih yang Mendeley Desktop. Karena kita punyanya desktop, kalau yang punya komputer bentuk lain ya silahkan. Kemudian sambil menunggu proses download, kita nanti register. Ya. Nah, silahkan siapa yang akan praktekkan, saya stop screen, Bapak Ibu salah satu nanti buka, kemudian saya akan berikan instruksinya, Bapak Ibu langsung mempraktekkan untuk langkah-langkahnya. Siapa yang siap ini? Pak Budi Arjo, Pak Budi Arjo? Saya sedang download Mendeley. Oh, okay. 54,9 mega. Jadi ya. ini ya. masih setengah lebih. Oke. Mari kita Pak, penjelasan bisa share screen. Kita akan mulai buka browser, kemudian kita lihat tampilannya mendeley.com, kemudian kita ada pilihan apa saja, terus baru download Mendeley. Itu Pak. Ya, biar langkah-langkahnya jelas. Ini Pak Budi langsung tancap gas ini, betul enggak? Ya. Iya, ini saya download ini ya. Sorry. Ya. Itu golongannya SOB, Pak. Selak ora betah. Ya. Oke. Mari. Nah, itu bagus, itu pembelajar yang baik itu selalu cepat tanggap terhadap apa yang harus dilakukan. Moga kita Pak Budi Arjo saya jadikan host ya. Ya, Pak Budi jadikan host, saya stop screen. Nah, silahkan Pak. Sekarang kemudian
share screen. Nah, nanti kita lihat. Nah, Yang share screen. ini Ya. sudah selesai saya ini downloadnya. Nah, sebentar. Saya buka, Share saya screen. buka ya. Ya, share screen. Nanti kita Buka aja lihat. dulu. Oke, Ya, buka. sudah berhasil. Nah, ini saya tak buka dulu. Ya. Nah, terus setelah itu apa? Setelah download. Nah, sebentar. Nanti kita pelan-pelan. Yang lain biar Nah, biar next ikut. ya, next, agree. Sebentar. Next. Dan belum share screen, Pak. Belum share screen. Ya? Share screen dulu, ini tolong. Oh gitu. Ya, Ini. share screen. Di share screen. Kemudian share. Oke. Larinya Nah, kemana ini? sudah. Ini sudah mulai. Kita lihat. Sudah kelihatan? Ya, sudah mulai ya. Nah. Ya, coba sekarang ya ini tadi. Install. Oh, ini sudah sampai install ya. Kalau sudah di-download ini tinggal install. Wah, ini sudah langsung ini. Ya, ini installnya gampang itu ya. Oke, ini mudah. Kelihatan boten niku. Kelihatan, Pak. Oke. Tinggal. Oke, ketinggal. Ya, ini kita ikuti aja, monggo. Yang belum download silahkan download, buka browser dulu, tulis Mendeley di Google, nanti ada mendeley.com diklik, nanti setelah mendeley.com diklik nanti akan ada di sana download Mendeley desktop. Yang warna merah diklik nanti akan download. Kalau sudah download selesai nanti diinstal. Itu aja, diklik untuk install. Ya. Finish. Sudah masuk finish ini. Ya, Finish ya. Oke. Cool. Nah, berarti Pak Budiarjo sudah punya di desktopnya Mendeley. Desktop. Ya, Mendeley desktop sudah punya, tinggal memanfaatkan. Nah, untuk memanfaatkan kita harus daftar. Ya, daftar atau register atau sign up. Tolong itu diklik Mendeley desktopnya diklik bisa langsung. Yang atas bawah. Sama saja ya? itu kan sama ya. Oh iya, satu kopian ya. Karena 2 kali. Nah, cara menggunakannya itu. Email. Nah ini karena belum terdaftar harus daftar dulu dengan email. Silahkan ditulis emailnya. Tadi? Oh hilang. Hilang. Klik dulu. No apa yes ini? Yes apa no? Klik aja dulu. Tadi mana? Kok belum? Ulangi ya. Ya. Di bawah itu loh Pak, ada di bawah. Oke, sudah kita akan ulangi. Yes. Sebentar. Dan biar tampil karena ini biar teman-teman yang lain bisa melihat. Set up lagi. Oh enggak, ini mestinya sudah enggak. Ya. Are you sure want to put yes? Tadi sudah benar, tinggal tadi sudah keluar tadi Pak, apa? Mendeley desktop email tadi, email, ngisi email. Ya, sudah keluar. Ulangi ya. Mana? Ya, tadi langsung berhenti itu. Mbak, mungkin ada. Coba diulang lagi enggak apa-apa. Coba. Apa ini? Ya. Berarti ini diminimize, Pak. Ya. Yang lain tolong diminimize. Kita tampilkan hanya Mendeley saja. Ya. Yang lain diminimize. Nah, ini padat sekali anunya. Ini diminimize atas. Minimize mana ya? Kiri. Ya, itu bisa diminimize. Ini. Kiri naik lagi naik. Naik Ke kiri. kiri. Oh, enggak ada ini ketutupan. Ini ada kiri. Ini. Ketutupan. Ada close ya terus. Nah, naik lagi. Naik ke kiri. Ketutupan ini nggak bisa. Ya. Ini aja. Nice. Ya, oke, close. Tak close saja ya. Ya. Close saja pakai ini aja ya. Ini ya. Oke. Berarti benar ini hanya Mendeley. Sekarang kita register Mendeley. Silahkan tulis email. Oke, passwordnya.
Oke. Kemudian register Pak, karena belum ya itu boleh pakai ini stay sign in sehingga nanti terus register yang kiri karena baru pertama kali. Ya, klik. Oke, ini berarti kita sudah daftar ya. Nah. Kita tunggu. Nah, sekarang ya kita masuk di Mendeley ya, yang punya Mendeley ini silakan sekarang emailnya dituliskan. Oke, terus continue. Oke. Oh, enggak. Oke. Balik Pak. Balik. Ini tadi kita langsung sign in karena kalian sudah daftar. Ini ya? Ya, coba. Ya, tulis. Oke. Ya, oh, baik. Karena masih ada keterangan yang harus ditambahkan, silakan continue dulu. Continue terus dilengkapi. Continue lengkapi ya, namanya. Nama saya. Ya, nama saya. Ya, Budi dan Rarjo, anunya, yang family name-nya Rarjo, password-nya tadi, yang tadi sudah di. Password tadi. Ya. Wih, Nulisnya salah Pak Budi. Nulisnya bukan tempatnya password salah. ini ya. Ini Budi. Ya. Di sini. Ya. Register. Oke. Ya. Saya save aja ya. Oke, boleh. Ya. Nah, terus Save file. ya. Nah. Sekarang pendengar sudah punya akun ya di Mendeley ya. Sekarang continue aja. Yang biru yang diklik ini accept ya. Ini ya? Ya. Nah, sekarang peran Anda apa? Ini diisi lagi ini. Pilihan di situ ada pilihan. Nah, sebagai apa? Sebagai pengajar, sebagai pustakawan. Nah, kita sebagai apa ini? Other saja yang kita pilih bawahnya library bawah lagi Lecturer ya boleh lecturer juga boleh karena kita oke, boleh ya. Baik ya. Kemudian studi bidang kita yang ini kita itu kalau pengawas itu masuknya social science ya, tapi boleh mau apa aja boleh. Bawah lagi ada social science, ke bawah masih ke bawah. Tarik ke bawah lagi. Ya, nah itu klik ya. Ya, terus continue. Oke. Nah, sekarang di sini Bapak Ibu sekarang sudah bisa mencari referensi yang dibutuhkan. Misalnya Bapak Ibu misalnya mau mencari tentang supervisi misalnya saja, boleh. Atau apa yang dibutuhkan? Silakan. Supervisi klinis misalnya boleh. Supervisi klinis misalnya. Ya, set. Nah, ini Bapak Ibu sudah akan terhubung ke jurnal-jurnal yang kredibel. Ya. Nah, di sini sudah Bapak Ibu sudah dapat jurnal banyak nih. Supervisi klinis ini dari jurnal ini ya. Kemudian ke bawah lagi nih ya. Nah, tinggal Bapak Ibu pilih, ini ada 15 page ini ya, 15 halaman. Bapak Ibu tinggal pilih mana yang cocok dan bahkan yang sudah ada PDF-nya.
Ini yang ada lambangnya PDF itu. Nah, ini yang supervisi klinis, coba. Efektivitas supervisi klinis dalam peningkatan kompetensi. Coba diklik. Ya, itu diklik. Klik. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin ini dimasukkan di dalam dalam perpustakaan pribadi yang ada di dalam Mendeley Bapak Ibu, tinggal add to library. Ini yang biru itu ditambah, diklik. Ya, yang biru itu diklik. Atau Bapak Ibu ingin melihat artikel penuh dari hasil ya artikel jurnal ini, langsung view PDF. Dan Bapak Ibu bisa klik view PDF. Coba Pak, yang di view PDF Pak. Bawah Pak. Kanan. Nah, ini. Kanan bisa ya, atau di situ itu juga bisa. Oke, klik. Klik, double klik aja langsung. Oh, nggak bisa. Bisa. Open no access. Coba ya, oke, klik double. Oh, nggak bisa. Yang PDF Pak. Ini. Nggak bisa. Di kanan Bapak, di kanannya, kanan penjenengan itu nggak ada, kanan bagian kanan sendiri. Coba kanan, samping kanan lagi, kanan. Ini. Nah, itu kan nah Oh, itu. view Iya, PDS. view PDF, oke. Oh iya. Iya. Nah, view PDF. Nah, di sini Bapak Ibu sudah mendapatkan jurnal, ya, jurnal. Nggak muncul, Pak. Penjenengan punya PDF enggak di komputernya? Ada. Ada. PDF ada. View PDF yang bawah Pak itu ada. Bawah, di bawah, pasti di bawah. Bawah. Yang Enggak, dekat, maksudnya bawah yang dekat dengan add to library itu kan ada view PDF, kemudian reload. Oke. Itu kalau sudah dibuka. Oh, ini nih. Oke. Silakan dibuka. Nah. Munculnya ini. Ya. Ini tuh abstraknya, ini kan abstrak. Ini abstrak dari artikel itu ya. Tapi kalau yang penuhnya ya ada di bisa dilihat di view PDF itu ya. Di view PDF. Itu ada permintaan untuk melihat di tempat lain. Ya, coba. Enggak, jangan berpindah. Pengen klik judulnya aja yang di kanan ini, yang di kanan yang ya itu ya, klik aja, klik. Oke. Nah, kita akan mendapatkan jurnal yang memuat itu, ya. Nah ini, terus coba penjenengan lihat ke bawah, di scroll aja, ini kita baca, scroll ya. Nah, artikelnya di situ hanya yang dimuat hanya abstraknya saja. Kita ingin melihat yang artikel penuh dengan cara klik yang PDF-nya. Coba. Nih. Nah. Buatan betul, Pak? Enggak, keluar nggak? Di downloadan penjenengan keluar enggak coba? Di file download di komputer. Oh iya, nih. Ya. Coba dilihat. Ya, keluar. Nah, ini. Ya, ini. Nah, ini adalah artikel lengkap. Coba di scroll ke bawah. Pak. Nah, ke bawah, terus
Nah, ini sumber referensi yang bisa kita pakai. Ya. Artikel jurnal itu lebih dianjurkan dibanding buku dalam penulisan karya ilmiah. Mengapa? Karena biasanya buku itu ketinggalan dari sisi waktu. Ya. Apa yang hasil penelitian belum tentu sudah dibuat bukunya. Buku itu relatif tertinggal, ya, tertinggal. Sehingga sekali lagi di forum ilmiah itu lebih dianjurkan untuk menggunakan hasil-hasil penelitian terkini yang dimuat di dalam jurnal. Tuh. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu, ini kapan ini? Ini adalah penelitian jurnal ini oleh pengurus jurnalnya, pengelola jurnal diterima tanggal 15 Agustus di tahun 2017, kemudian disetujui tanggal itu dan diterbitkan di bulan apa itu? Ini di atas itu jurnal PPKM ini ya. Ya Agustus juga ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa ini otomatis dengan menggunakan ini Bapak Ibu bisa mencari referensi-referensi yang kredibel ya. Yang kredibel karena yang melalui Mendeley ini bisa seperti itu ya. Oke. Kalau kita di Google biasa ini belum tentu itu dari jurnal-jurnal yang kredibel. Oke, ini pertama. Ini kita sudah mendapatkan silahkan ini ditutup Pak. Stop ya. Ya, silahkan ditutup. Ya. Nah, penjelasan buka di laptop Bapak. Ya, share screen lagi Pak, share screen. Buka di laptop, di desktopnya. Share screen lagi. Tadi mematikan share screen. Ya, yang ini terus. Oke. Coba kita ya ininya kemudian buka dari awal komputer di desktop komputernya. Ini ditutup. Berarti atas ini diklik disilang. Close ini ya. Artikel ini disilang. Mulai dari Windows awal. Ya. Ini apa? Belum kelihatan. Ini ditutup dulu Pak. Ya. Yang ditutup file ini. Kita ingin lihat tampilan dari ya. Tolong penjenengan dulu. Share screen-nya ditutup dulu. Saya akan tunjukkan ya. Oke ya. Saya akan tunjukkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Coba ya. Saya akan tunjukkan dari sini. Ini milik saya. Ini saya. Nah, ini dari sini saya simpan di Office ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah Mendeley desktop ini. Ini kalau saya klik, saya klik di sini. Nah, tampilan di Bapak Ibu nanti karena di komputernya sudah diinstal nanti akan tampak seperti ini. Nah, akan ada ini yang di tengah ini, ini adalah referensi yang sudah saya simpen, baik yang saya peroleh dengan saya tambahkan manual maupun saya tambahkan secara otomatis melalui internet seperti Pak Budi tadi, tapi add library. Jadi begitu kita dapat artikel yang sesuai add library, otomatis nanti masuk di sini. Ini saya sudah cukup banyak ini. Nah, ini banyak sekali. Ini adalah artikel-artikel yang menurut saya
perlu saya baca dari hasil-hasil penelitian. Ada yang tahun 2011, 2012 dan seterusnya ini. Jadi Bapak Ibu, ini ada yang tahun 2020 ini. Nah ini misalnya apa itu keterampilan abad 21 ini tahun 2020. Nah, sehingga kita memperoleh, Bapak Ibu punya koleksi, ya, koleksi referensi untuk menulis karya ilmiah. Sehingga kalau Bapak Ibu sudah menggunakan Mendeley ini dan sregep searching, kemudian menambahkan materi-materi yang penting meskipun belum dibaca, tapi ini judul ini kok menarik, langsung add library. Judul ini kok menarik, add library, gitu aja. Nah, nanti ini akan perpustakaan penelitian akan tambah banyak. Dan itu bisa kita kelompok-kelompokkan. Kemudian lihat di bagian kiri atas ini. Terlihat Bapak Ibu? Lihat ini. All dokumen. All dokumen, recently edit, recently read, favorite, needs review, my publication, unsorted. Nah ini kita bisa kelompokkan untuk membuat makalah khusus supervisi. Semua yang terkait dengan supervisi masukkan dalam folder ini. Sehingga begitu kita klik di sini, yang ada hanya materi tentang supervisi. Ini saya klik di sini ada materi tentang Mendeley. Hanya baru punya satu, ya, punya satu referensi saya tentang Mendeley, ya, ini. Nah nanti saya akan ngajak Bapak Ibu bagaimana nambah ini biar tidak satu, tetapi karena saya sudah punya yang ada di komputer saya. Ini bisa saya tambah. Caranya bagaimana? Di pojok atas kanan kiri atas ini ada add ini. Nah ini. Kalau ini saya klik ke ininya, ya. Ini ada add. Bisa dilihat Bapak Ibu? Add file. Ya, kalau itu mau saya tambah satu persatu add file, maka saya cukup add file. Saya klik add file. File berarti nambahkan file. Satu file. Saya harus mencari file. Saya cari file ini. Jurnal pemanfaatan Mendeley ini, terus saya klik open. Ini saya blok, ya, atau saya klik 2 kali di sini juga bisa, atau ini saya sorot pakai kursor, kemudian opennya saya klik. Oh karena ini sama ya, karena tadi sama. Saya tambahkan yang beda. Add file, ya. Saya tambahkan referensi makalah. Nah ini misalnya makalah ilmiah melalui ucapan. Ini yang saya klik, saya open. Nah di sini sudah bertambah, Bapak Ibu. Nah ini bertambah. Tetapi ada yang tidak benar ini. Nah kadang-kadang juga ada yang tidak benar seperti ini juga. Nah, maka ini bisa kita ubah. Ini kita klik, terus cara ngubahnya, nah ini cara ngubahnya, pada judulnya ini buku kinerja pengawas sekolah berbasis web, tapi di sini malah tulisan Cina. Maka yang title di kanan ini saya ganti. Saya ganti menjadi secara manual buku kinerja pengawas sekolah. Nah, berbasis web untuk pendampingan pembelajaran jarak jauh. Kopi aja nggak bisa itu. Misalnya ini biarkan Pak, jauh pada kurikulum kondisi khusus. Terus di sini ada apa itu? Ini adalah makalah. Benar. Ya, di atas ini bukan jurnal, ini tadi makalah. Maka ini saya tulis ini makalah. Makalah saya cari ini paper, ya. Paper. Nah, kalau nggak ada paper kita bisa generik. Nah, misalnya ya. Nah, terus siapa ini penulisnya? Agus Sukoco. Nah, berarti di sini saya tulis autornya adalah Agus Sukoco. Agus Sukoco. Kemudian ini terbitnya di mana?
Nih, karena tidak diterbitkan di ini, saya kosongi. Tahun berapa? Ini tahun 2021. 2021. Volume berapa? Kosong, ya. Kemudian isunya kosong. Ada berapa halaman? Bisa saya lihat ini ada berapa halaman. Saya cek, oh ternyata ada berapa ini? Ada 12 halaman misalnya. 12 halaman. Page-nya ada 12. 12. 1 sampai 12. Nah, gitu. Abstraknya saya hapus, saya ganti abstrak yang ada di sini. Ini saya copy abstrak yang ada. Oh, karena di sini nggak ada abstraknya, sini saya kosongi abstraknya. City Jakarta misalnya, ya. Publisher ya Agus Sukoco. Nah, URL-nya tidak ada. Nah, kemudian ini juga kosong. Ini kosong. Harus saya kosongi. ISBN-nya juga kosong. ISSN-nya juga kosong karena nggak ada. Nah, kemudian ini. Nah, kemudian sebetulnya makalah. Oh, ini makalah ini melalui ucapan malah ini masuknya di sini. Ini saya hilangkan. Nah ini. Sudah. Kalau sudah seperti ini, berarti kalau saya lihat di My Library di sini, diklik di kiri ini, sudah ini berarti sudah berubah. Agus Sukoco Agus, buku kinerja pengawas tahun 2021 ini. Nah, lengkap. Ini cara nambah dengan add file. Nah, add file. Tapi kalau saya ingin nambah folder juga bisa, add folder. Add folder, saya cari folder yang isinya ini tadi. Ya, misalnya artikel yang ada ini saya simpan di materi 21, rakor pengawas, sudah ada referensi makalah. Ini referensi makalah ini yang saya oke. Ya. Nah, maka otomatis apa yang ada dalam referensi makalah tadi masuk di sini, termasuk ini tadi yang salah tadi. Ini masuk di sini. Nah, maka harus ada cek recheck. Ini saya hapus lagi karena ada yang salah. Nah, ini. Nah, ini ternyata judulnya si Agus menunjang tupoksi pengawas. Nah, ini kita beri secara manual. Si Agus menunjang tupoksi pengawas di masa kebiasaan baru. Ya, siapa pemiliknya? Pemiliknya tadi adalah Tri Endang Kustianingsih. Tri Endang Kustianingsih. Nah, misalnya seperti itu. Dan seterusnya diubah sesuai dengan ini. Selesai. Ini sudah masuk di sini di My Library sudah masuk. Nah, ini sudah berubah. Nah, ini kalau cara manual dari file yang kita miliki di dalam komputer kita. Nah, bagaimana kalau kita mencari di internet? Bapak Ibu di sini sudah ada di bagian kiri atas ini ada literatur search. Nanti kita mencari literatur. Ini kita klik. Nah, kita cari di sini. Ya, saya ingin mencari tentang model pembelajaran. Waalaikumsalam Pak Dia mau ke Pinara. Nah, ini. Ya, model pembelajaran saya ketik di sini, terus saya klik. Nah, ini mencari. Nah, Bapak Ibu sudah dapat banyak ini. US ya. Nah, sudah dapat banyak. Iku mawon. Pinara Mas. Nah, oke. Ini sedang belajar Mendeley dengan pengawas provinsi. Ya. Oke,
setelah ini Bapak Ibu pilih aja mana yang akan panjenengan mau masukkan di dalam Mendeley panjenengan, mau disimpan di perpustakaan panjenengan di Mendeley desktop panjenengan. Oh, misalnya ini. Oh, ini saya pakainya inilah yang ini ya. Tinggal klik aja masuk. Cocokkan apa cocok apa tidak? Mendesain ini tadi mendesain, ini sudah mendesain. Al-Tabani ya. Cocok. Ini ternyata Trianto Ibnu Badar Al-Tabani sudah abstraknya sudah nih. Masuk. Nah, ini. Terus kita mau lagi inovasi model pembelajaran sesuai kurikulum 2013 ini kita klik masuk. Ya sudah. Save reference. Ini di kanan ini ada save. Ya, ini tadi ya sudah save to library. Kita lihat di library kita. Di library kita, Bapak Ibu, ini ya kita coba dilihat di library kita sekarang. Nah, library yang kita miliki, kalau ini kita hapus. Ini coba kita akan memiliki di all dokumen yang kita miliki ini ya. Nah, ini terus tadi saya kan di bahan proposal ya. Nah, bahan proposal atau bahan makalah. Nah, ini Bapak Ibu, ini. Yang tadi ini bisa nanti kita tambahkan lagi di sini. Di set. Ya, tadi yang sudah kita masukkan model pembelajaran tadi kita masukkan di sini, kita geser ke dalam di all dokumen ini tadi mana yang masuk baru tadi model inovasi model pembelajaran ini bisa kita pindahkan. Ya. Nah, ini bisa kita pindahkan ke tempat lain di sini misalnya. Ini adalah begitu kita nambah literatur lagi ya, ini inovasi, ini kita tambahkan model pembelajaran kooperatif, klik. Nah, ini sudah save. Ini otomatis nanti Bapak Ibu di all dokumen Bapak Ibu ini di sini akan bertambah. Nanti kita tinggal cari saja yang sesuai dengan kebutuhan kita. Semakin Bapak Ibu sregep mencari dan nambah add library, kemudian save dokumen, otomatis kita akan punya banyak tambahan di sini. Ya. Ini cara kita nambah referensi. Ya. Jadi kalau kita lihat ke sini lagi, Bapak Ibu, saya coba. Kalau dari sisi materi berarti tadi mengunduh sudah, mendaftar sudah, menambah koleksi sudah, kemudian menambah referensi dari internet sudah, sekarang memasang plugin di Word. Nah, ini. Memasang plugin di Word. Jadi Bapak Ibu, Word-nya, tolong Bapak Ibu bisa lihat di sini, saya tampilkan Word. Coba Bapak Ibu buka Word, bandingkan dengan Word yang saya miliki ini. Nanti tolong diklik di referensi. Kalau yang Word yang sudah terkoneksi dengan Mendeley, nanti di referensi ini sudah ada gambar insert citation Mendeley atau open Mendeley di sini. Sudah ada. Kalau belum ya nanti kita harus pasang plugin di Word kita. Nah, bagaimana masangnya agar ini ada di Word kita ini ada seperti ini? Ya, di Word kita ada seperti ini. Nanti akan kita pelajari. Ya, akan kita pelajari. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau mari kita pasang plugin dulu di Word kita. Caranya panjenengan buka Mendeley ini, Mendeley kita ini. Nah, Mendeley, tolong dilihat di Mendeley ini ada tab File, Edit, View, Tool, dan Help di bagian kanan atas, paling atas. Ya.
Pak Zen sudah mendownload dan register Pak Zen? Mempraktekkan? Saya laptopnya kan pakai ini, Pak. Belum, Pak. Nanti Belum ya. Oke. Monggo siapa yang sudah, kita praktekkan bagaimana memasang plugin Mendeley Desktop itu di Word. Ya. Biar Pak kita, nggih. Pak, ini nanti sampai jam berapa? Tergantung penjenengan. Saya bisa cepat, bisa lama. Ya, tergantung. Ya. Monggo teman-teman sampai jam berapa? Kalau saya sih asik-asik aja. Oke. Ya, kalau enggak ini saya selesaikan. Caranya gini, saya sampaikan. Caranya ini tool ini ada tool ini Bapak Ibu, ya. Tool ini, tool klik ya. Kemudian ada ini. Nah, install MS Word plugin. Karena tempat saya sudah ada berarti kalau di sini bunyinya uninstall, tapi kalau yang belum diinstal berarti di sini tulisannya install MS Word plugin. Nah, nanti itu diklik masuk nanti otomatis ya. Nanti ada langkah. Makanya kalau ada yang ingin mempraktekkan ini akan bagus ini. Akan bagus kalau mempraktekkan itu. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau sudah nanti kalau itu sudah berhasil, maka Word-nya akan ada seperti ini. Nah, Word-nya akan ada seperti ini. Nah, ketika nanti misalnya saya menulis, ya, menulis di sini, di sini satu paragraf misalnya, satu paragraf di sini, saya ingin nulis satu paragraf, tulisan saya ini mengutip dari saya membaca di dalam Mendeley ini. Nah ini, misalnya saja saya membaca di artikel tentang misalnya saja ini lingkungan. Saya lihat dulu, saya carikan yang. Nah ini supervisi pendidikan ini. Nah ini supervisi pendidikan oleh Slameto. Saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Slameto, misalnya. Nah, misalnya ini. Saya ingin mengutip pendapatnya Slameto ini. Nah, ini. Tugas supervisor adalah menstimulir guru-guru agar mempunyai keinginan menyelesaikan problem pengajaran dan mengembangkan kurikulum. Nah, ini misalnya ini. Ini saya sitir. Ya. Tapi nanti cara ini tinggal kita coba lagi. Ini kemudian kita copy ya, kita copy, kita masukkan di dalam ini tadi. Nah, menurut Slameto ya, ini menurut Slameto. Nah, tadi. Nah, ini kita masukkan. Nah, tugas supervisor adalah menstimulir dan guru-guru agar mempunyai keinginan menyelesaikan problema pengajaran dan pengembangan kurikulum. Menurut Slameto, nah ini Slameto ini kan tadi saya ambil dari sini Bapak Ibu, dari sini. Nah bagaimana ini saya kutip? Caranya begini, caranya kita di Word tadi. Ya, itu menurut Slameto di sini kita akan cantumkan kutipan kita, maka di sini insert citation. Nah, klik reference, kemudian di sini insert citation. Insert citation. Kemudian kita go to Mendeley, cari yang Slameto tadi. Nah, Slameto ini kita klik ini. Nah, ini. Kemudian setelah klik ini di atas ini ada cite tulisannya ya. Cite ini kita klik. Nah, ini otomatis di sini sudah ada ya, tercopy di sini. Kalau ini pakainya yang American Psikologi ini, ya. Nah Slameto 2016. Nah di sini sudah otomatis. Kita tidak usah nulis Slameto, kita cukup insert citation. Coba kita cek di bawah.
di bibliografi bawah bagaimana Slameto sudah masuk apa belum. Nah, ini otomatis di sini sudah tambah ada Slameto di sini. Di daftar pustaka kita sudah ada Slameto, sudah halaman 11 sampai 13. Ini sudah masuk. Nah, ini mudah sekali Bapak Ibu, sehingga kita ketika kita membuat seperti ini tidak akan ada daftar pustaka yang keliwatan. Tidak akan ada penulisan daftar pustaka yang salah. Nah, itu Bapak Ibu caranya ya. Berarti Bapak Ibu sekarang dari materi mengunduh sudah, mendaftar sudah, menambah koleksi sudah, mencari sudah, memasang plugin sudah, mengutip dan membuat citasi dalam naskah sudah. Ini. Sudah, membuat daftar pustaka otomatis tadi sudah, mengubah style juga sudah. Materi kita selesai. Ya, Bapak Ibu sudah berlatih 8 hal, mulai dari mengunduh sampai mengubah style citasi menggunakan Mendeley. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya, silahkan nanti diperdalam lagi sendiri sesuai kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Saya kembalikan kepada Pak Zen. Saya tanya dulu, Pak. Oh, boleh silakan. Saya kembalikan dulu biar yang diatur oleh moderator. Gitu ya Pak Zen ya. Ya, siap. Matur nuwun. Assalamualaikum. Matur nuwun Pak Dr. Utomo, Magister Pendidikan yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Selanjutnya silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan. Ini di chatnya kelihatannya belum ada yang masuk yang bertanya. Silakan langsung aja dengan ya. Pak Budi Raharjo, silakan. Terima kasih Pak Ut. Tadi ada penampilan Word ya Pak Ut? Iya. Word tapi ada referensinya. Betul. Lah itu menampilkan referensi Word gimana caranya? Tadi nggak terputus tadi. Iya, tadi ada tamu penjenengan ya. Itu namanya kita membuat plugin ya. Sekarang penjenengan share screen, buka Mendeley-nya. Nanti cara memplugin agar Mendeley masuk dalam Word. Silakan. Ini coba buka aja di situ. Langsung dipraktekkan ini. Karena tadi memang belum praktek. Ya. Ini download lagi nggak? Enggak ya? Enggak. Share screen. Aja ya? Share screen, terus buka Mendeley. Oh iya, sebentar. Ya, sebentar. Sip. Oke. Share screen. Terus buka Mendeley. Mendeley-nya dibuka. Di sini. Ini ya. Oke, sebentar. Kita belum terlihat, ini masih proses. Baru sampai Pemalang. Ya, silakan klik. Apa ini? No. Tadi kelihatannya kalau belum ditutup kan tadi masih terbuka Pak. Coba dilihat di bawah. Ya, yang gambar Mendeley kan diklik aja gambar Mendeley di bawah. Lambangnya Mendeley ini. Ya, kalau enggak dibuka awal tidak. Ini kalau ini kan mau apa? Kalau ini kan mau install ya. Penjenengan sudah diinstal, berarti sudah ada di dalam program. Buka itu all program. All program di mana Pak? All program itu atau di desktop, coba desktop klik desktop. Ya. Desktop. Ya. Di desktop ada enggak nganu apa? Tidak ada. Di start di start. Kalau kita buka komputer awal start kan ada all program. Start. All programnya. Ini. Oh ini Mendeley. Ya, Mendeley-nya diklik. Nah. Biar enggak ketutupan itu ditutup dulu, Pak. Ya. Disilang aja langsung. Ya. Tuh, malah keluar beneran. Stop sharing. Jangan stop sharing, mulai sharing lagi. Ya. Ini ulang ini ya. Ini. Mendeley. Ya, sharing dulu biar kita bisa lihat, bisa kontrol.
Saya ulangi, klik. Terus masuk ke Share screen dulu, Pak. share screen. Oke. Ini share screen. Share. Dulu. Nah, sudah. Sekarang buka Mendeley, ya. Mendeley ini. Mendeley-nya Ya. dibuka. Nih, klik ya, oke. Baik, ini untuk semuanya karena ini penting juga karena kita sudah punya. Desktop running. Oh, berarti tadi sudah jalan. Oke aja. Yang ada ikon Mendeley ini Oh, diklik. ini ada referensi. Ya, klik. Oh, ini ya ada muncul nih. Tapi belum ada Mendeley-nya. Ya, toh? Oh iya, belum ada. Ya, belum ada. Kenapa? Karena belum dimasukkan, belum di-plug-in. Ya, ini bedanya. Sekarang benar buka lagi Mendeley tadi dari awal yang Mendeley. Karena terus tool. Nah, Dari mana nih? tadi bentar. Mendeley-nya belum dibuka. Nah, Mendeley desktop-nya ini pasti sudah main sebenarnya, tapi berarti 2 kali. Ini di-minimize dulu yang ini, Pak. Di-minimize. Nah, ini ya coba email masukkan. Passwordnya itu, nah, kalau ini sign in yang penjenengan ini, ya. Nah, ini. Oke. Nah, kita tunggu. Baik. Iya. Nah. Ya, sip. Nah, caranya caranya ini disilang di atas ya, close saja, close ya. Ya, close. Nah, ini juga diklik aja ke atasnya itu silang aja. Ya, tool ini, Pak, tool bagian atas. Bagian atas ya, tool yang diklik, tool. Tool mana tool? Enggak ada. Ada. Ya, di bawah kursor penjenengan sebelah kanan itu kan ada tool. Ya, naik. Ini. Iya, tool. Jelas. Terus install MS Word plugin. Bawahnya. Oh iya. Nah, ini masuk. Yes. Nah, oke, yes. Nah, sebentar. Ya, Yes, oke. Oke ya. Ya. Oke. Sekarang coba kalau sudah penjenengan buka Word-nya. Buka Word-nya lagi. Terus buka referen. Word sedang proses. Nah, masuk terus referen. Nanti Ya, coba buka yang kosong ya. ya. Referen dibuka. Nah, sudah ada. Ya, sip. Ya, sudah Sip. ada Mendeley. Oke ya, itu berarti sudah. Oke. Ya, sip. Itu Makasih. berarti Mendeley siap digunakan untuk memanage citasi dan membuat daftar pustaka. Oke, itu. Terima kasih. Sip. Ya, monggo Pak Zen. Terima kasih Pak Ut, luar biasa ini tadi pertanyaannya, juga jawabannya sudah memberikan pencerdasan pada kita. Monggo yang lain, silakan tunjuk jari. Bu Eva apa siapa ini kelihatannya mau tanya ini? Ya. Monggo. Monggo, enggak ada yang tanya ini. Ini videonya di-close semua ini, tinggal 1, 2, 3, 4, 11 Pak. Ya, jangan-jangan pada tidur nih. Iya. Udah absen. Iya. Monggo. Kalau enggak ada, ini saya yang barangkali mewakili teman-teman. Ya, boleh moderator begini. tanya nih. Ya. Iya. Ini daripada tanya ini Pak Ut. Pak Ut, kalau seandainya kita ini kan tadi sudah ada jurnal. Kemudian ada artikel-artikel yang memang kita bisa mengambil ataupun kita bisa memasukkan, meng-add ke library. Ya. Nah, kalau seandainya ada buku yang belum ditulis,
Artinya belum kita harus mengetik sendiri. Ya, Kita bisa ya Pak ya? bisa. Bisa ya. Berarti tetap kita ngetik sendiri beberapa item kita tulis, kemudian kita masukkan ke Mendeley, bisa ya? Bisa. Jadi caranya ini saya share screen ya. Ya. Caranya itu gini Pak. Nah ini kita di My Library ini add manual, entry manual. Nah, sehingga ini apa? Ini book ya. Ini kita cari buku, kemudian judul bukunya apa, penulisnya siapa, tahun berapa, ada berapa halaman. Nah, ini publishernya siapa, kotanya berapa, kota apa, tempat terbitnya, edisi berapa, editornya siapa, publishernya siapa, itu siapa, langsung save. Sudah. Itu aja, Pak. Nanti otomatis akan nambah di sini. Tetapi bukunya kan nggak ada, ya, kita bukunya buku cetak, sehingga tetapi data bukunya sudah ada di sini, sehingga penjenengan nanti tinggal membaca buku cetaknya, tetapi ketika mau mensitasi yang dibuka ini, gitu, ya, yang sudah disimpan tadi, itu Pak Zen caranya. Oke, ya. terima kasih. Tetapi kalau bukunya sudah dalam bentuk e-book, tinggal masukkan di sini e-booknya, file e-booknya masukkan di sini, otomatis enak. Maka sekarang ini kan zamannya digital semua, ini digitalisasi. Kalau kita punya referensi yang dalam bentuk buku cetak, ini memang harus manual dimasukkan di sini, hanya judul, pengarang, dan tahun terbit, jumlah halaman, ISBN, dan sebagainya. Tapi bukunya nggak bisa kita baca di sini, kita bacanya ya di cetakan itu Pak, kira-kira. Monggo yang lain, mumpung ketemu Pak, Saiful Rahman hadir ini. Pak Saiful Rahman hadir, Pak Didik. Ya. Apa Pak Didik? Monggo. Oke. Monggo kalau sudah, monggo silakan ditutup Pak Zen. Kalau sudah tidak ada, mungkin teman-teman sudah pada capek itu. Ini waktunya sudah pukul 15.25. Tadi Pak Ud menyampaikan mulai dari pukul 14.15 menit sehingga 70 menit tidak terasa. Luar biasa. Kita mengikuti dari Pak Ud. Memang materinya ini memang materi yang luar biasa. Untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada Pak Dr. Utomo, Magister Pendidikan, Bapak Ibu peserta seminar pada sore hari ini. Untuk sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, Pak Ud mohon bisa menyampaikan closing statement, Pak. Monggo, Pak. Baik, terima kasih Pak Zen, Bapak dan Ibu semuanya. Salah satu yang harus kita buat kalau kita ingin naik pangkat itu adalah membuat karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah itu biasanya kesulitan di referensi, dan reviewer itu atau penilai kadang-kadang juga melihat yang paling banyak salah itu adalah pada pengutipan dan daftar pustaka. Akan dikatakan, wah ini banyak yang daftar pustaka abal-abal, asal tulis saja. Nah, itu. Nah, untuk menghindari itu, ya kita meskipun sudah berhati-hati kadang-kadang masih salah tulis, maka ada software Mendeley ini menjadi salah satu alternatif yang bisa kita pakai untuk memudahkan kita bekerja. Demikian juga kalau kita ingin mengirim artikel kita ke jurnal yang memiliki kaidah selingkung yang berbeda-beda, kita tinggal klik style yang sesuai dengan kaidah selingkungnya, maka sudah selesai, tinggal kita kirim. Maka mari kita belajar lagi ya bersama-sama, kita manfaatkan forum kita para pengawas ini untuk meningkatkan kompetensi kita. Terima kasih sudah bisa bergabung dengan kami belajar bersama di forum pengawas Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada Bapak Dr. Utomo, Magister Pendidikan.